Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Wei Te Tung Tien, salam dalam kebajikan. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu mulutmu adalah harimaumu. Kalimat ini pendek dan sudah sering kita dengar. Jadi tidak asing lagi bagi kita. Nah, kita mengetahui bahwa fungsi mulut itu untuk makan, untuk minum, selain untuk berbicara. Nah, menurut para ahli, bahwa berbicara itu adalah mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, pendapat lain menyatakan bahwa berbicara adalah merupakan kepandaian manusia untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat dan pikirannya. Itu adalah definisi berbicara. Nah, kalimat mulutmu adalah harimaumu itu sering dilontarkan pada orang-orang yang berbicara, bisa bicara kasar, kritis atau vokal, kurang sopan, fitnah, gosip yang tak karuan, dan lain-lain yang sejenis. Nah, akan tetapi tidak semuanya jelek, khususnya bagi orang yang berbicara kritis dan vokal. Hanya ada resiko-resiko yang mungkin tidak terduga bagi yang kritis atau vokal. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mengutip ayat-ayat sesu sebagai pedoman dalam bertutur kata atau berbicara atau berinteraksi dengan sesama manusia agar menjadikan mulutmu mencerminkan hatimu dan karaktermu yang baik. Nah, dalam hubungan antar manusia, sifat manusia adalah cenderung suka dihormati. Sifat manusia cenderung suka dihormati, disanjung, dipuji. Nah, tetapi pujian yang bersifat realita atau tidak dibuat-buat. Nah, hampir setiap manusia itu tidak suka disalahkan. Hampir semua manusia tidak suka disalahkan. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dicaci maki, maka perlu bagi kita untuk mengerti hal-hal yang disukai, demikian juga hal-hal yang tidak disukai dalam hubungan antar manusia. Nah, sesuai petunjuk dalam sesu kitab suci agama Konghucu tentang berbicara, saya akan mengutip beberapa ayat. Nah, diantaranya dalam sabda suci bab 12 pasal 8 dikatakan bahwa kata yang telah lepas itu 4 ekor kuda tidak dapat mengejar. Jadi kata yang sudah lepas dari mulut kita, 4 ekor kuda tidak dapat mengejar. Dulu namanya kereta kuda itu tercepat. Nah, sekarang mungkin pesawat. Nah, 4 ekor kuda itu cepat, tapi untuk mengejar kata yang sudah lepas itu nggak bakal terkejar. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semua orang, siapa saja, ketika bertutur kata atau berbicara harus hati-hati. Karena apa yang keluar dari mulutmu akan kembali kepadamu. Apa yang keluar dari mulutmu akan kembali kepadamu. Nah, dan apa yang keluar darimu tidak akan dapat ditarik kembali, walaupun dengan kekuatan apapun. Maka dalam berbicara harus hati-hati. Nah, kalau bicaranya yang sejenis yang banyak negatif, nah itulah sesuai dengan tema kali ini, mulutmu adalah harimaumu. Dalam ayat lain, sabda suci bab 14 pasal 4. Nabi Konghucu bersabda, seorang yang berkebajikan niscaya dapat berbicara baik. Seorang yang berkebajikan niscaya dapat berbicara baik. Tetapi seorang yang dapat berbicara baik belum tentu berkebajikan.
seorang yang dapat berbicara baik belum tentu berkebajikan. Nah, maksud dari ayat ini adalah bahwa orang yang dapat berbicara baik dan sopan umumnya adalah orang baik. Orang yang berbicara baik dan sopan umumnya adalah orang baik. Atau mempunyai kebajikan terhadap sesama manusia. Dan ada juga orang yang berbicara baik dan sopan. Akan tetapi belum tentu orang tersebut mempunyai kebajikan terhadap sesama. Ini mungkin agak membingungkan nih. Saya akan menjelaskan sebagai ilustrasi saja. Mungkin bahasa ini agak kurang enak didengar, tapi ini sebagai ilustrasi. Misalnya begini, orang buang air besar belum tentu ya hampir dapat dipastikan buang air kecil. Orang buang air besar hampir dapat dipastikan buang air kecil. Tapi orang buang air kecil belum tentu buang air besar. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi untuk mempermudah memahami saja. Demikian juga orang yang bicaranya blak-blakan. Banyak kita lihat di sekitar kita, bicaranya blak-blakan. Kedengarannya kasar. Kan? Belum tentu orangnya tidak berkebajikan. Kan? Sebagai contoh, kita lihat simbol yin yang. Simbol yin yang itu ada dalam kitab I Ching, ada bundaran bulat, separuh hitam, separuh putih. Di dalam separuh hitam ini ada titik putih. Di dalam separuh hitam, di dalam separuh putih ada titik hitam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sejahat-jahatnya manusia tentu minimal ada sedikit kebajikan di dalam dirinya. Nah, sebaik-baiknya manusia pasti ada kesalahan, sedikit atau banyak. Maka dalam yin yang ada satu lingkaran bulat, terus separuh hitam, separuh putih. Dalam hitam ada titik putih, dalam putih ada satu titik kecil hitam. Nah, maksudnya seperti yang telah saya uraikan, bahwa sejahat-jahat manusia tentu ada kebajikan di dalam dirinya, minimal ada sedikit. Begitu juga sebaik-baiknya manusia, tentu ada kesalahannya. Nah, hukum yin yang ini memang perlu diterapkan oleh setiap insan di dunia ini. Karena apa? Karena hukum tersebut menganut keseimbangan. Hukum yin yang menganut keseimbangan, keharmonisan, keselarasan. Jadi tengah, ya, yang biasa kita sebut chung atau tengah. Sebagai contoh, misalnya orang makan terlalu banyak, tidak baik bagi kesehatan. Ya. Orang makan terlalu sedikit, juga tidak baik bagi kesehatan. Mungkin bisa sakit mah. Ya kan? Terlalu over tidak baik, terlalu sedikit tidak baik. Nah, orang orang terlalu boros itu tidak baik. Kemungkinan akan jatuh miskin. Orang yang terlalu pelit atau kikir juga tidak baik. Mereka akan dijauhi teman-teman. Selain itu juga akan mengundang rezeki yang seret. Bukan mengundang rezeki banyak datang, tapi mengundang rezeki yang seret. Akan tipis rezeki kalau terlalu pelit dan kikir. Harusnya dermawan. Nah, maka yang terbaik itu apa? Yang proporsional, yang di tengah atau chung. Nah, tadi kita bicara beberapa ayat di depan. Nah, sekarang saya ingin mengambil subtema, yaitu pengelabuan dalam berbicara. Pengelabuan dalam berbicara. Nah, umumnya terjadi dalam suatu diskusi, berargumentasi, berdebat, atau sejenisnya. Misalnya, ketika berbicara memotong pembicaraan orang lain. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hal tersebut itu kurang sopan dalam berbicara atau berkomunikasi. Kita sering menjumpai hal-hal seperti ini. Mungkin pihak lawan bicara agak bersemangat. Jadi setiap orang lain bicara dia potong, setiap orang lain bicara dia potong. Nah, itu namanya pengelabuan dalam berbicara. Nah, di dalam sesu sudah diberikan petunjuk dalam Mengse bab 7b pasal 31.
Bunyinya sebagai berikut. Bila orang berbicara sebelum saat berbicara. Bila orang berbicara sebelum saat berbicara. Itu berarti membelokkan bicara. Sebaliknya, pada saat harus berbicara, tetapi tidak mau berbicara. Ini namanya akan membelokkan bicara orang lain dengan tidak berbicara. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ribuan tahun yang lalu sudah ada orang-orang seperti demikian, memotong pembicara orang lain. Dan hal ini adalah kurang baik, karena akan memancing pihak lain tidak menyukai sifat dan karakter seperti demikian. Dan mungkin juga akan memancing pihak lain punya kesan kurang baik terhadap kita, atau juga akan memancing pihak lain marah. Nah, inilah tentang memotong pembicaraan orang lain. Nah, sering alasannya adalah mengelabui dalam pembicaraan. Nah, berikutnya adalah berbicara untuk pembenaran diri. Kita sering jumpai, baik di dalam perusahaan, di dalam masyarakat, atau di dalam suatu organisasi, berbicara untuk pembenaran diri. Nah, zaman sekarang memang kita sering jumpai pembicaraan untuk pembenaran diri. Terutama terjadi di lingkungan misalnya perusahaan, institusi atau lembaga, organisasi baik pemerintah maupun swasta. Nah, berbicara untuk pembenaran diri hasilnya adalah membuang-buang waktu. Membuat kita tidak mau melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dan juga tidak memberikan solusi atau jalan keluar dalam suatu permasalahan. Nah, salah satu ayat dalam Sesu mencerminkan hal ini. Dalam Mengce 2b pasal 9 ayat 4. Hanya saja seorang cunce itu susilawan. Hanya seorang cunce zaman dahulu, bila berbuat salah, segera memperbaikinya. Bila berbuat salah, segera memperbaikinya. Tetapi seorang cunce zaman sekarang, seorang susilawan zaman sekarang, bila berbuat salah, bahkan dilanjut-lanjutkan. Bila berbuat salah, bahkan dilanjut-lanjutkan. Seorang cunce zaman dahulu, bila berbuat salah seperti gerhana matahari atau bulan. Semua rakyat melihatnya. Semua rakyat yang melihatnya menanti akan perubahan dengan segera. Maksudnya berubah sikapnya supaya lebih baik. Mereka semua memandang ke arahnya. Tetapi seorang cunce atau seorang susilawan zaman sekarang bukan saja melanjutkan kesalahannya. Bahkan menggunakan kepandaian berbicara untuk memaafkan dirinya. Itu namanya pembenaran diri. Nah, bagi pribadi yang produktif, ada baiknya segera sadar untuk menghentikan alasan ataupun justifikasi ataupun mengeluh serta mengambil tindakan nyata untuk mengubah diri dalam kehidupan ini. Itu yaitu mengenai berbicara untuk pembenaran diri. Nah, kita sekarang masuk pada kesalahan dalam berbicara. Kesalahan dalam berbicara. Dalam Sabda Suci bab 16 pasal 6. Nabi Konghucu pernah bersabda. Melayani seorang pemimpin ada 3 kesalahan yang mudah dilakukan. Dalam melayani pemimpin ada 3 kesalahan yang mudah dilakukan. Berbicara pada saat belum seharusnya bicara. Ini dinamai lancang. Di dalam hal yang seharusnya bicara, tetapi tidak mau bicara. Inilah yang dinamai menyembunyikan rahasia. Berbicara sesuka hati, tanpa memperhatikan wajah. Inilah yang dinamai buta. Nah, ayat ini kalimat-kalimatnya sangat jelas. Misalnya pada poin pertama dikatakan bahwa berbicara pada saat belum seharusnya bicara, inilah yang dinamai lancang. Nah, bahwa kalau
belum mendapat giliran untuk berbicara, ya bersabar sedikit, ya kan? Menunggu hingga mendapat giliran untuk berbicara. Dan apabila dipaksakan, kita ini belum dapat giliran nih, dipaksakan, itu namanya lancang. Ya, dikategorikan lancang. Karena apa? Karena mendahului orang lain yang mungkin dianggap pertama mungkin senior. Harusnya mereka-mereka ini dulu yang bicara, yang senior-senior. Nah, mungkin juga ya tetua atau tokoh masyarakat harusnya dipersilakan mereka berbicara dulu. Tapi ini main asal bicara aja. Nah, atau tamu kehormatan, seharusnya kita memberikan kesempatan kepada tamu kehormatan untuk berbicara dulu. Nah, berikutnya poin kedua. Di dalam hal yang seharusnya berbicara, tetapi tidak mau bicara. Inilah yang dinamai menyembunyikan rahasia. Nah, bahwa ketika seharusnya kita harus bicara jujur, apa adanya, informasi-informasi ini perlu kita sampaikan, ya kan? Akan tetapi orang yang bersangkutan tidak mau bicara. Nah, maka yang bersangkutan dianggap menyembunyikan rahasia. Nah, poin ketiga, berbicara sesuka hati. Nah, tanpa memperhatikan wajah. Nah, inilah yang dinamai buta. Nah, bagi orang yang tidak mau memperdulikan orang lain atau cuek, ya, mungkin saja hal seperti ini sering dilakukan. Nah, sifat dan karakter seperti ini menunjukkan tidak ada rasa toleransi. Dalam dirinya nggak ada jiwa demokrasi dan tidak ada rasa tepa sarira di dalam dirinya. Nah, inilah orang yang dianggap dinamai buta. Nah, berikutnya subjudul ketegasan dalam berbicara. Berbicara juga perlu tegas. Maka dalam subjudul ini mengatakan ketegasan dalam berbicara. Dalam Mengce bab 6b pasal 15. Kalau bunyinya seperti demikian, kalau orang selalu menderita, ia tentu akan dapat memperbaiki kesalahannya. Kalau orang sudah banyak menderita dalam hatinya dan menanggung kesukaran dalam pikirannya, barulah ia akan bertindak benar-benar. Begitupun dalam berbicara. Kalau sudah disertai wajah yang sungguh-sungguh dan suara yang tegas, barulah orang mau mengerti. Ya, kalau wajahnya masih nggak serius, mungkin orang lain juga anggap nggak serius. Maka di dalam ayat ini sudah diberikan petunjuk. Nah, kadang-kadang kelemah lembutan seseorang itu biasa disalahartikan oleh pihak lain, ya, oleh pihak lawan bicara. Mungkin hal ini sering terjadi karena dianggap ya orangnya lunak atau lemah. Ini anggapan orang lain ya. Nah, sebenarnya orang ini ramah, tapi tegas. Tapi anggapan pihak lain dikiranya lemah, lunak. Nah, maka dalam berbicara pun apabila perlu harus tegas. Suara dan wajah juga harus serius. Ya, mencerminkan suatu keseriusan dan ketegasan. Itu kadang-kadang memang perlu ditunjukkan seperti itu. Nah, berikutnya berbicara pada waktunya atau momen yang tepat. Dalam Sabda Suci bab 4 pasal 13. Nabi bertanya kepada Kong Sewenze. Ya. Nabi bertanya tentang Kong Sewenze, kepada siapa? Kepada Kong Minjia. Nabi bertanya, benarkah ia tidak suka berbicara? Pertanyaan Nabi kepada Kong Minjia. Benarkah ia tidak suka berbicara? Tertawa dan mengambil sesuatu. Kong Minjia menjawab, itu tidak benar. Nah, pada saat perlu bicara, beliau berbicara.
maka kata-katanya tidak menjemukan. Pada saat yang menggembirakan juga tertawa. Nah, saat menggembirakan juga tertawa. Maka tawanya tidak menjemukan. Dan bila sesuai dengan kebenaran, beliau pun mau mengambil, maka hal mengambil pun tidak menjemukan. Nah, memang dalam hidup kita kadang-kadang kita memang merindukan atau mengharapkan seseorang yang kita anggap pendiam itu berbicara atau berkomentar. Kenapa? Mungkin kita penasaran. Mungkin juga pendapat orang yang pendiam itu akan brilian. Nah, maka sangat cerdaslah orang yang dapat mencari momen-momen yang tepat untuk berbicara atau berkomentar. Nah, maka dalam berbicara dan komentar perlu kita memperhatikan momen-momen yang tepat. Nah, dalam berbicara juga, dalam sub ini mengatakan bahwa cara berbicara yang baik dan sederhana. Nah, ini yang perlu kita pahami. Cara berbicara yang baik dan sederhana. Di dalam sesu sudah ada petunjuk. Dalam Sabda Suci bab 13 pasal 8. Nabi berbicara tentang Kong Jiajing dari negeri Wei. Dia sungguh seorang kepala keluarga yang baik. Ketika baru sedikit pendapatannya, gajinya kecil ini, ya kan? Dia berbicara, hampir cukup. Gajinya kecil, dia berbicara, hampir cukup. Sesudah agak banyak, nah gajinya agak lumayan nih, dia berkata, hampir mencukupi semuanya. Dan setelah kaya raya, apa yang dia bicara? Hampir semuanya baik. Nah, inilah cara berbicara yang baik dan sederhana. Ayat tersebut di atas adalah contoh orang berbicara merendah atau rendah hati. Seperti halnya itu padi, kalau sudah berisi itu merunduk. Umumnya orang bersangkutan itu disukai banyak orang dan dianggap tidak menyombongkan diri. Di dalam Tengah Sempurna bab 32 pasal 3, salah satu ayat mengatakan bahwa di dalam kitab Sanjak tertulis, periksalah rumahmu, jagalah jangan ada yang memalukan sekalipun di sudut-sudut rumah. Maka seorang cunce, seorang susilawan pada saat tidak berbuat sesuatu tetap bersikap hormat, dan pada saat tidak berbicara tetap memegang sikap dapat dipercaya. Nah, ini adalah waktu ketika tidak berbicara. Ketika tidak berbicara, sikap kita masih harus mencerminkan orang yang dapat dipercaya. Apalagi ketika berbicara. Enggak bicara aja harus mencerminkan orang dapat dipercaya, apalagi berbicara. Ya kan? Untuk itulah, jadikanlah mulutmu mencerminkan sikap dan perilakumu yang baik. Nah, dalam sub yang terakhir dikatakan, Tuhan tidak berbicara. Tuhan tidak berbicara. Nah, subtema ini kelihatannya biasa dan sederhana. Tetapi bagaimana membuktikan bahwa Tuhan tidak berbicara? Nah, ini perlu. Untuk itu saya akan mengutip beberapa ayat dalam sesu, diantaranya Sabda Suci bab 17 pasal 19. Nabi bersabda, aku ingin tidak usah bicara lagi. Ini kata Nabi nih. Aku ingin tidak usah bicara lagi. Cikung itu muridnya. Cikung bertanya, bila guru tidak mau berbicara lagi, bagaimana murid-murid dapat mengikuti pelajaran? Nabi bersabda, berbicarakah Tuhan? Nabi balik bertanya, berbicarakah Tuhan? 4 musim beredar dan segenap makhluk tumbuh, berbicarakah Tuhan? 4 musim beredar, segenap makhluk tumbuh, Tuhan tidak pernah berbicara. Di daratan Tiongkok ada namanya musim kemarau atau musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Ya, Tuhan tidak bicara itu. Nah, pada ayat lain juga dikatakan bahwa dalam Mengce dikatakan bahwa karena waktunya
sudah habis, maka saya menutup saja mimbar ini dengan sebagai penutup saya akan mengutip satu ayat yang berbunyi. Di dalam Tengah Sempurna bab utama pasal 4. Gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul. Dinamai tengah. Ya. Gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul. Dinamai tengah. Setelah timbul, tetapi masih dalam batas tengah, dinamai harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Jadi, tengah adalah mencerminkan keharmonisan. Tengah adalah mencerminkan keharmonisan. Dan keharmonisan adalah tanda kedamaian, juga merupakan dambaan dan tujuan hidup manusia. Untuk itulah, jadikanlah mulutmu sebagai cermin sifat dan kelakuan baikmu, agar tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam lingkunganmu. Demikian mimbar agama Konghucu kali ini. Salam dalam kebajikan, Wei Te Tung Tien.